Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 kunci untuk mendapatkan ketenangan dalam ajaran Islam. Setiap dari kita pasti pernah merasakan saat-saat di mana masalah yang kita hadapi tak kunjung menemukan jalan keluar. Saat masalah itu muncul, hati kita dilanda kegelisahan, kecemasan, stres hingga depresi. Stres dan depresi mampu memicu berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit fisik hingga penyakit pikiran. Terkadang masalah yang kita hadapi tak kunjung selesai, bukan karena tak ada solusinya, melainkan karena kita tidak cukup tenang untuk dapat berpikir jernih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat yang ke-6, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Lalu bagaimanakah cara untuk mencari ketenangan agar kita merasa tentram? Islam adalah agama yang tentram, agama yang memberikan ketenangan, agama yang memberikan kedamaian. Dengan memeluk Islam, mempelajari ilmu kemudian mengamalkannya, niscaya kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Berikut beberapa kunci dalam mencari ketenangan yang dianjurkan dalam Islam, yakni pertama, mengingat Allah. Selalu mengingat Allah adalah cara yang paling mendasar bagi umat muslim agar hati kita merasa tentram. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dalam bahasa Al-Quran, mengingat Allah dapat diartikan juga dengan berzikir. Artinya dengan berzikir mengingat kebesaran serta nikmat yang telah diberikan olehnya, kita akan mendapatkan ketentraman dalam hati. Kemudian bersyukur atas yang telah diberikan Allah. Bersyukur kepada nikmat yang telah Allah berikan merupakan cara yang mudah bagi kita untuk mendapatkan ketentraman dalam hati maupun pikiran. Allah memerintahkan kepada setiap muslim untuk bersyukur kepadanya, sebagaimana firman Allah, maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Juga dalam surat An-Nisa ayat 147, mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Kemudian taat kepada perintah Allah. Al-Imam Al-Alamah Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya hati tidak akan merasakan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian, melainkan jika pemiliknya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan ketaatan kepadanya, sehingga barang siapa yang tujuan utama dalam hidupnya kecintaan, rasa takutnya, dan ketergantungannya hanya kepada Allah, maka ia telah mendapatkan kenikmatan darinya, kelezatan darinya, kemuliaan darinya, dan kebahagiaan darinya untuk selama-lamanya. Dari penjelasan beliau, kita memahami bahwa jika seseorang meninggalkan ketaatan kepada Allah atau bahkan bermaksiat, maka hatinya akan sempit, gersang, serta gelisah dan gundah. Hati yang sempit adalah hati yang sulit untuk merasa tenang dan tentram, karena selalu dilanda kegelisahan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditinggalkannya. Maka dari itu, agar hati kita selalu merasa tenang dan tentram, kita wajib untuk selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi
niatan untuk berpaling dari perintahnya. Kemudian cara selanjutnya adalah sholat. Kewajiban bagi setiap muslim ialah melaksanakan sholat pada 5 waktu. Apabila sholat yang kita kerjakan benar dan khusyuk, niscaya kita akan merasakan kepuasan dalam hati, ketenangan jiwa dan ketentraman hidup. Dalam satu komunikasi yang agung yang kita lakukan dengan Sang Rob, segala macam kegelisahan, keresahan, serta kesempitan dalam hati dan jiwa seakan tersapu bersih. Kita hendaknya menjadikan sholat sebagai penghibur dan penghias hati kita, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rasakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan telah dijadikan penghibur hatiku pada sholat. Kemudian berkumpul dengan orang soleh. Orang soleh adalah orang yang dekat dengan Allah. Apabila kita bergaul dengan para solehin, akan membuat kita terbawa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Berkumpul dengan orang-orang soleh adalah salah satu amalan yang dapat menenangkan hati dan pikiran kita. Segala kegundahan dalam hati dan pikiran akan terobati dengan nasihat-nasihat yang berguna yang membawa kita untuk selalu menyerahkan segala hasil dari urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah baca Al-Quran. Al-Quran mengandung berbagai macam petunjuk untuk hidup kita. Jika kita mampu memahami petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya, kita akan merasakan kenikmatan dan ketenangan. Sebagaimana Allah sampaikan bahwa Al-Quran adalah benar-benar petunjuk yang nyata, petunjuk bagi manusia yang dapat membuat hidup kita lebih tenang, karena kita senantiasa berjalan di jalan yang benar. Kemudian selanjutnya yakni terhadap pertolongan Allah. Sesulit apapun, seberat apapun masalah yang kita hadapi, yakinlah bahwa Allah tidak memberi cobaan yang hambanya takkan mampu untuk menghadapinya. Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita apabila kita menjalaninya dengan ikhlas sabar, serta selalu bertawakal kepadanya. Karena ketidaktenangan terjadi apabila seseorang selalu memikirkan tentang beratnya cobaan yang dihadapi dan lupa bahwa Allah selalu bersamanya. Kita pun sangat dianjurkan untuk meminta pertolongan kepada Allah, karena Allah selalu mendengar permohonan hambanya. Sebagaimana firman Allah pada surat Ali Imran ayat 126. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagimu, dan agar tentram hatimu karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Demikianlah beberapa kunci amalan yang mampu memberikan ketenangan dalam Islam. Semua bergantung pada apakah kita mampu melaksanakan amalan-amalan di atas atau justru tetap berfokus pada masalah yang kita hadapi. Intinya, jika kita merasa kesulitan dalam menghadapi suatu masalah, ingatlah kepada Allah. Karena hanya dengan mengingat Allah kita akan mendapatkan ketenangan, dan hanya padanya lah kita meminta pertolongan.